Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya yang lagi menonton podcast ini. Selamat datang di podcast Telur yang akan membahas kehidupan-kehidupan dan juga kehidupan organisasi sih lebih tepatnya dan akademik di Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Oh ya Mas, sebelum mulai, kayaknya saya mau kasih pantun dulu, boleh nggak nih Mas? Boleh. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Cakep. Satu lagi Mas ya. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Sebelumnya untuk Mas Gifri, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana nih? Sehat. Puji Tuhan sehat Mas. Terima kasih. Puji Tuhan sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua, selamat malam. Teman-teman 2020. Jadi perkenalkan, nama aku Givari Ilmawan, bisa dipanggil Givari. Aku Teknik Sipil angkatan 2018. Di sini aku sekarang lagi aktif di HMS, di Kasaks, dan lagi aktif juga di Kementerian Dasar juga. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Oke. Bisa panggil aku Givari nggak apa-apa? Baik Mas Givari. Oke, pertama nama saya Hayan Tahta Darujat, biasa dipanggil Hayan, asal saya dari Tangerang, Mas. Nama saya Anwar Fauzan, asal saya dari Bekasi. Ya, silakan. Halo. Iya, kedengaran. Perkenalkan Mas, nama saya Abid Azhar Sultan, biasa dipanggil Abid, asal saya dari Grobogan, Mas. Jadi perkenalkan Mas, nama saya Dava Adiani Putri, biasa dipanggil Dava, saya asalnya dari Semarang. Oke. Perkenalkan Mas, nama saya Jeremy Putra Junarawan. Panggilnya Jeremy, kadang JJ juga. Saya dari Bekasi. Oke. Nama saya Adinata Arya Guna, bisa dipanggil Arya. Saya asalnya dari Semarang. Nama saya Gloria Marpaung, biasa dipanggil Gloria. Saya dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Mas. Perkenalkan, nama saya Ramila Atifa, saya dari Padang Sidimpon, Sumatera Utara, Mas. Saya Mustafa Kamal, Mas, dari Belitung. Oke. Saya Elvan Yogi Rifanto, bisa dipanggil Elvan, asalnya dari Purbalingga. Wih, Purbalingga. Saya Noval Arik dari Kendal. Salam kenal semua ya. Oh ya, tadi aku belum nyebutin asalku. Kalau asalku dari Purwokerto, mungkin tadi Elvan tahu ya Purwokerto. Oh iya Mas, sebelumnya kalau menurut saya kan kayaknya Mas tuh aktif banget ya di mana-mana gitu ya. Terus gimana sih Mas cara manajemen waktu Mas gitu di sekarang ini gitu, di banyak kegiatan? Oke. Ini berarti ngomongin manajemen waktu ya mungkin ya teman-teman. Jadi kalau dari aku sendiri sih sebenarnya untuk manajemen diri sendiri itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri gitu kan. Gimana kita kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau pribadi itu aku tuh punya goals buat diriku sendiri selama kuliah. Jadi kalau goals jangka panjangku ya istilahnya kalau aku sih kerja itu punya bekal yang banyak, terus bekal yang cukup buat nanti aku bersaing di dunia kerja kayak gitu. Jadi dari situ aku nge-breakdown nih, aku harus ngapain aja selama kuliah dan sebagainya. Ya, makanya aku coba ikut aktif ini, aku aktif itu, aktif banyak beberapa hal sih. Mungkin nggak terlalu banyak juga ya, cuman beberapa aku aktifin juga dari situ. Dan dari situ akhirnya aku sadar sendiri nih, kayak kalau misalnya aku punya banyak kegiatan tapi aku nggak bisa manajemen diriku sendiri, ya itu pasti nanti aku kacau. Misal kayak aku masih sering bangun siang, terus mungkin tidur larut malam gitu ya, walaupun sekali dua kali atau mungkin ketika ada deadline ya it's okay. Cuman kalau yang paling dasar ya mungkin
ini aku dari kunci dari diriku sendiri ya. Aku itu selalu berusaha buat bangun pagi sih. Itu kalau dari aku ya. Mau jam berapapun aku tetap harus berusaha buat bangun pagi. Ketika kita itu kalau dari aku ya dari buku yang atau mungkin kutipan orang yang pernah aku baca, yang pernah aku dengar itu ketika kalian bisa bangun pagi kalian udah menangkan segala hal dari orang-orang lain. Itu sih sebenarnya yang melekat di diriku dan jadi kalau aku sih selalu bangun pagi, terus aku juga selalu apa ya mempersiapkan hari ini atau mungkin aku harus ngapain aja di hari ini. Aku ada kegiatan apa aja di hari ini kayak gitu. Itu sih paling dari aku. Kalau dari saya sih manajemen waktunya sih kayaknya masih belum Mas. Soalnya belum bisa bangun pagi tuh susah banget. Justru saya mau tanya lagi sih Mas, bangun cara Mas biar bangun pagi tuh gimana Mas ya? Soalnya saya bangun tuh siang terus, apalagi kan jadwal sekarang kan ada yang pagi, ada yang ya jam 8, jam 9 gitu. Di sini teman-teman ada yang bangun paling pagi siapa deh yang ngerasa bangun paling pagi di sini siapa? Biasanya bangun pagi. Ada nggak? Aku jam 5 sekitar. Siapa tuh jam 5 keren tuh. Saya juga jam 5 sih Mas biasanya. Oke. Kalau siapa tadi yang bangun jam 5? Yang pertama siapa tadi? Aku Mas Kamal. Oke, mantap. Gimana tuh caranya Kamal bisa bangun jam 5? Kalau sebelumnya sih dari pakai alarm ya, pakai alarm. Lama-lama kalau misalnya dipaksain bangun juga pasti bangun jam segitu gitu. Walaupun nggak pakai alarm, kalau misalnya udah kebiasaan bangun pasti kebangun gitu. Jadi intinya terbiasa dulu sih. Harus terbiasa sama kalau di awal-awal kan pasti susah. Jadi harus dipaksain lah. Kalau di awal dipaksain, kalau udah terbiasa udah gampang. Kalau saya sama kayak Kamal juga sih Mas, pakai alarm terus biasanya kalau udah azan saya bangun gitu. Wih, keren. Soalnya rumahnya dekat masjid Mas. Oke. Ya, udah ya. Berarti itu tadi mungkin ya Hayan atau dari teman-temannya. Terus aku mungkin nambahin juga sih. Kayak ya bener sih kalau aku sih emang kayak Kamal ya. Mungkin karena udah terbiasa juga. Terus kayak ya dari kebiasaan aja sih kalau dari aku. Cuman aku nggak bilang kalau orang yang apa mungkin nggak bisa bangun pagi atau mungkin bangunnya bukan di pagi hari itu orang yang nggak bisa manajemen diri ya itu nggak kayak gitu juga. Jadi kadang emang orang kan beda-beda dan lain sebagainya. Cuman kadang semua orang apa namanya setiap orang itu punya standarnya buat diri mereka sendiri-sendiri. Kalau aku mungkin standarnya ketika aku bisa manajemen diri itu aku harus bisa bangun pagi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini punya standarnya sendiri dan lain sebagainya. Cuman yang paling paling penting aku tekanin ke teman-teman itu gimana kalian bisa bertanggung jawab sama apa yang mau kalian lakuin gitu aja sih. Misal kalian mau ikut organisasi apa gitu, misal kayak himpunan misal gitu ya. Ya kalian harus komitmen sama apa namanya sama himpunannya kegiatan-kegiatannya atau mungkin kalian bisa mau ikut organisasi BEM gitu ya misal ya kalian harus manage diri kalian supaya nggak apa namanya bisa dijalani lah kegiatan aktivitas BEM atau mungkin kalian juga pengen punya bisnis pengen punya mau ikutan lomba atau mungkin lain-lainnya lah itu kalian ya harus gimana caranya supaya itu bisa termanage dengan baik dan yang perlu digarisbawahin hal-hal tersebut itu nggak mengganggu kegiatan akademik kalian gitu sih. Jadi kalau dari aku pribadi juga itu aku selalu mindset diriku sendiri kayak ya apa namanya akademik itu suatu hal yang penting ya. Jadi walaupun kalian nanti juga apa namanya aktif di sana sini, tapi kalian kalau yang paling tugas pokok utama kalian kan adalah tentang akademik ya. Kalau aku bisa bilang ya, kan kalian juga di kuliah di sipil dari diamanin sama orang tua kan juga maksudnya buat kalian belajar. Nah itu satu hal yang paling jangan pernah kalian lupain sih gitu. Mau kayak gimana pun chaosnya hari-hari kalian ya tetap kalian harus bisa utamain akademik kayak gitu. Dan kalian mungkin kalau tips dari aku ya kadang kalau sehari-hari juga itu aku bikin semacam notes di HP gitu.
Misal hari besok nih aku sebelum tidur atau mungkin sebelumnya aku nyatetin dulu besok aku harus ngapain aja. Kayak misal ketemu sama siapa pagi-pagi atau mungkin aku harus ada deadline tugas gini-gini. Jadi itu aku selalu ngeliatin juga itu kayak aku ada tugas apa nih dan sebagainya kayak gitu. Aku mau lanjut nanya, Mas. Oh, boleh. Aku mau nanya gimana sih skala prioritas itu buat Mas, atau gimana susunan prioritas buat Mas itu kayak gimana gitu, Mas? Maksudnya kayak misalkan sekolah dulu atau UKM dulu atau organisasi dulu, apa itu menurut Mas gimana, Mas? Oke. Oke, makasih ya Anwar ya. Jadi kalau skala prioritasku ya yang pertama tetap kalau misalnya yang kayak ibadah atau mungkin orang tua dan sebagainya itu mungkin bukan masuk skala prioritas ya, itu kewajiban ya. Kalau yang skala prioritas ya pertama aku ini, terus yang kedua organisasi dimana aku punya tanggung jawab yang besar. Terus sisanya ya aku sama bersosial sih, kayak misal aku punya janji atau namanya kayak ada urusan sama temanku dan lain sebagainya gitu, baru nanti urusan yang ketiga. Cuman gini sih, kadang kita nih udah bikin skala prioritas ini ya teman-teman ya. Cuman pada kenyataannya nanti di lapangan itu kadang skala prioritas itu juga pasti bakal berubah sih. Mungkin teman-teman udah pernah ngerasain juga ya, karena kalian kan udah ada, itu emang nggak bisa kayak selalu di iniin. Kadang aku juga misal ada deadline tugas, ada deadline apa namanya kerjaan juga di organisasi atau mungkin aku juga harus ketemu orang gitu ya. Kadang aku bisa ini sih apa namanya ngeliat dulu dari mana yang paling urgent dulu nih, yang harus dikerjain mana dulu gitu. Dan lain sebagainya, itu yang pasti aku apa namanya lakuin dulu kayak gitu sih kalau dari aku. Dan nanti kalian kan apa namanya masih online ya, masih online, terus juga masih banyak mungkin yang nanti bakalan merantau nggak di Semarang dan sebagainya, mungkin kalian masih ngerasain apa ya, kayak masih di rumah, masih kurang bisa ngerasain feelnya sih nanti kalau kayak kuliah tuh gimana dan sebagainya. Itu nanti kalau kalian udah offline ya, semoga corona cepat selesai, itu nanti kalian benar-benar ngerasain apa ya namanya ya, chaosnya hidup jadi mahasiswa sipil. Satu hal yang menurut aku gimana itu bisa membentuk mental kalian gitu. Kayak dulu zaman aku paling banyak tugas semester berapa? Kalau semester 1 nih dulu aku sering-sering ada gambar apa GSB gitu kan. Wah, dulu angkatanku misal punya kontrakan, terus aku juga sering jarang tidur lah pokoknya dulu tuh, kayak aduh asistensi, terus nggak cuma satu, ada 3 tuh dulu tugasnya kalau nggak salah, statika, TBK sama GSB, itu semua sama-sama deadline, apalagi waktu zaman maba kayak gitu ya. Di awal-awal emang berat sih, saya bilang sih, mungkin nanti setelah next kalian pasti bakal bisa manage diri sendiri kayak gitu. Lagi nanti semester 3 semester 4 kalian pasti lagi aktif organisasi juga, itu kalian juga harus bisa manage waktu kayak gitu sih. Cuman gitu kalau ngomongin skala prioritas yang tadi aku sebutin, cuman nanti pasti di lapangan kalian bakalan apa ya bakalan berubah juga sih. Cuman yang paling penting itu kalian harus punya komitmen sih. Ketika kalian udah punya komitmen sama hal ini, ya nanti kalian pasti bakal bisa nyesuaiin gitu. Kadang apa ya, nanti kalian juga bisa ngerasain sih, kayak pagi harus udah kelas, terus nanti siangnya asistensi, tapi sorenya udah harus rapat lagi, pulang ke kosan itu cuman kayak sekedar mandi-mandian doang, terus malam udah nugas lagi kayak gitu. Jadi nanti kalian bakal bisa apa ya ngerasain lah, nanti semoga bisa cepet bisa ngerasain. Dan itu kalian harus istilahnya harus dijalanin dengan ya kalian nikmatin lah prosesnya, karena itu emang yang kalau aku sering ngobrol-ngobrol juga sama banyak dosen kayak gitu ya, itu yang bikin mental kita kebentuk sih. Karena mungkin kalian belum terlalu banyak tahu juga ya, karena
aku sempat banyak ngobrol sama dosen juga, itu katanya emang ya sipil unit itu yang terkenal itu mentalnya, karena ya kita udah biasa lah kehidupan kayak gini. Nanti kalau memang kalian ada banyak yang kerja di kontraktor atau mungkin non kontraktor juga, kalian udah terbiasa sama yang namanya deadline, terus manajemen waktu kalian dan sebagainya. Itu emang ya bisa aku bilang itu penting banget sih. Gitu. Terjawab nggak Anwar? Jawab Mas, makasih Mas. Di sini aku nggak ada beberapa yang nggak asing ya sama kalian. Aku kemarin ngeliat video LKMPD kalian. Yang mana tuh Mas? Yang nggak asing? Siapa Mas yang nggak asing Mas? Ini nih, si Arya kayaknya aku juga nggak asing nih kayaknya cuma. Iya Mas, betul Mas. Arya Terus modelnya. siapa ini Ramelia nih yang disuapin sama ibunya bukan? Iya betul. Ya, Betul Mas. Kau, yang lain aku ada lupa sih kalau di sini. Gitu. Cuma keren sih video yang aku bilang udah keren lah. Sama ini sih, aku mau nambahin juga ya, buat kayak manajemen apa ya, waktu kita itu, kalau dari aku pribadi ya, aku banyak kebantu sama teman juga sih. Maksudnya karena ya dari awal juga dulu banyak kenal sama teman, terus kayak dituntut buat kenal sama teman banyak. Ya efeknya waktu di sekarang-sekarang gini kayak banyak yang nge-backup ketika aku kayak lagi bener-bener banyak kerjaan, banyak yang harus aku lakuin. Kadang juga di tugas-tugas aku bisa bantu apa, ya aku tetap komitmen sih, aku bantu ini, bantu itu. Tapi kadang teman-temanku juga ngebantu aku kayak gitu loh. Banyak di organisasi juga dan lain sebagainya sih. Ya makanya mungkin di situ sih aku dapat manfaatnya juga ketika dari awal kayak banyak teman, banyak kenalan gitu. Mungkin kan Mas Kifari ini kan juga ikut organisasi juga ya, dan juga ngejar materi juga pastinya, apalagi teknik sipil itu kan pelajarannya berat gitu ya. Terus cara menyeimbangkan antara akademik dan non akademik bagaimana ya Mas? Oke, jadi gini, sebenarnya aku juga nggak imbang-imbang banget. Aku berusaha buat mengimbangi, tapi hasil kadang juga nggak berkata baik juga kan, kayak gitu ya. Mungkin kalian masih di semester 1 gitu ya, masih di semester 1, kalian belum bisa ngerasain nanti yang atas-atas kayak gimana. Cuman gini, kadang yang salah sama, atau mungkin yang kalian dengar kayak sipil itu susah, sipil itu berat, sipil itu lulusnya lama dan sebagainya. Itu dulu aku malah jadi nganggapnya itu sebagai kayak tantangan sih, kayak wah, kayak masa sih kayak gini, dan masa sih iya gitu kan. Ya walaupun emang kenyataannya nggak segampang yang kita kira gitu ya. Cuman ya kita harus selalu coba-coba terus aja sih. Kalau kunciku tuh sebenarnya gini sih. Aku ngejar akademik karena yang aku kejar itu sebenarnya ya ilmunya juga sih. Jadi kayak walaupun nanti misal kalian dapat hasil yang di akademik kurang memuaskan dan sebagainya, ya kalian introspeksi kayak gitu. Kalian kurangnya di mana, atau mungkin kalian udah maksimal belum effortnya, atau mungkin kayak gimana dan sebagainya. Cuman ketika nanti hasil, mungkin kadang kalian juga kadang mungkin ngerasa kayak aku udah berusaha maksimal atau gimana, tapi mungkin hasil belum maksimal. Ya kalian harus ngambil positifnya, kalian pasti dapat ilmunya, pasti ada lah hal yang bisa kalian dapat kayak gitu. Jadi aku kadang juga kayak gitu ya, nggak nggak bagus banget juga sih sebenarnya nilai-nilai itu ya. Cuman kalau dari aku sih, aku selalu mikirnya gitu sih Mas. Mungkin di awal-awal dulu kayak aku merasa kayak rada berat dan sebagainya, tapi semakin jalan di sini ya benar, emang kita tuh harus ngambil ilmunya. Sebenarnya ilmunya yang diambil, bukan kayak ya udah nilai itu betul kayak bonus sih kalau dari aku pribadi. Terus kalau cara ngimbanginnya ya balik tadi, kayak gimana kita bisa manajemen diri aja sih. Kayak misal eh, aku punya kerjaan apa di organisasi misalnya, atau mungkin aku punya tanggung jawab apa di kepanitiaan dan sebagainya. Terus aku juga harus ada deadline atau mungkin apa di akademik, ya aku manage itu dengan baik. Misal aku harus hari ini nih, misal hari Minggu nih aku nggak ada kegiatan dan sebagainya, ya berarti aku ngira-ngira nih kalau misal aku ada tugas buat di minggu depannya, ya aku harus coba buat
ngerjain sekarang kayak gitu, atau mungkin kerjaannya dulu, organisasinya dulu yang aku kerjain sekarang biar nanti nggak mepet-mepet deadline kayak gitu sih. Walaupun ujung-ujungnya kadang juga deadlineer ya, tapi ya diusahain aja sih kayak gitu. Kalau misalnya aku juga apa ya, buat urusan akademik sih aku jujur sering banyak belajar bareng juga sama teman-teman, kayak ya teman-temanku adalah yang lebih pintar dari aku dan sebagainya, yaitu aku juga berusaha buat dekat sama mereka, aku sering-sering nanya sama mereka, minta diajarin kayak gitu, tapi ya aku juga sambil berusaha sendiri gitu sih paling. Kejawab nggak Dava? Atau mungkin kamu ada yang masih pengen ditanyain? Kejawab sih Mas, makasih Mas. Kalau kalian gimana nih di selama online semester 1? Menurut kalian kuliah di sipil mata kuliahnya susah-susah apa masih santai-santai apa gimana nih? Lumayan susah juga ya. Udah mulai terasa sih Mas. Udah mulai terasa banget Mas. Paling susah apa yang paling susah untuk kalian? Statika Mas. Iya, statika. Nggak ketemu nol sama dengan nol ya? Terus ya? Iya Mas, bingung Mas. Kadang kurang ketelitinya itu. Ya itu emang kalau aku bisa bilang statika itu ilmu dasar banget sih, maksudnya itu dasar banget dan nanti kepake terus ke atas-atasnya, kayak ke baja, ke beton, ke mekanika bahan, terus ke fondasi, mekanika tanah. Wah itu kepake semua sih kalau menurutku sih. Dan aku juga kalau beli jujur dulu waktu di awal-awal ya sama rasanya kayak kalian, kayak wah ini ilmu kayaknya dulu cuman kayak, kalau dulu kan biasanya belajar ini ya momen inersia ya, kayak beban dikali sama jaraknya kan gitu. Ternyata nggak sesimpel itu kan. Aku juga bingung, terus kayak semakin ke atas ternyata emang dasar banget gitu. Aku coba ulang, maksudnya aku coba buat pahamin lagi yang di semester satunya aku dulu, kayak udahlah ini kayak aku nggak begitu paham, ya udahlah nanti mungkin di semester atas beda pelajaran, jadi kayak nggak usah dipahamin banget, ternyata kepake banget. Jadi ya udah aku sering kayak sambil latihan lagi stadika itu. Jadi kalau itu kadang nanti di semester atas tuh perhitungan kayak nyari MDR itu kayak di luar kepala lah, terus ya, kalau sekarang nggak bisa bayangin ya, nanti di semester atas ya, apalagi dosen-dosen itu kalau udah ngitungin MDR itu kayak tinggal masukin rumusnya ya nggak tahu tuh dari mana, tapi kayak emang kayak gitu sih, mungkin udah kebiasaan ya gitu. Gini Mas, di tengah kesibukannya Mas itu kan udah sibuk untuk mengejar akademik, terus sibuk untuk organisasi juga. Jadi apa yang Mas lakukan supaya waktu luang Masnya itu lebih bermanfaat dan produktif Mas? Waktu luangku yang benar-benar aku nggak ada kegiatan, aku lakuin buat hobiku sih. Jadi kalian tuh walaupun sibuk apapun, kalian juga masih, misalnya aku sendiri ya, aku juga ngerasa aku tuh manusia, kadang punya stres, kadang punya emosi lah sama tugas dan lain sebagainya. Ya aku butuh apresiasi diri juga sih. Jadi kalau aku pernah belajar baca buku tentang apa ya, aku lupa judulnya apa, itu tentang kayak pengembangan manusia. Di situ ada kayak semacam tingkat kayak, kalian tahu ini nggak sih dulu kayak susunan piramida gitu kan, pokoknya kayak gitulah. Nah itu urutannya ada urutannya di mana kalian harus bisa sampai ke mengapresiasi diri kalian sendiri supaya kalian bisa mengaktualisasi diri kalian sendiri. Aktualisasi itu kayak kalian benar-benar bisa ngembangin diri kalian sesuai apa yang kalian mau gitu. Tapi ketika kalian itu nggak tahu nih, misalnya kalian nggak tahu nih goals kalian apa, atau mungkin apa yang pengen kalian capai, gimana kalian bisa mau mengapresiasi diri sendiri kan? Kalau misal kita udah tahu nih, wah goalsku tuh misal nih di semester 1 aku tugas lulus semua dengan memuaskan, nggak ada yang ulang misalnya gitu ya. Nah itu di akhir kalian juga perlu tuh apresiasi diri kalian, kayak misal kalian yang suka makan ya makan yang enak, atau kalian yang suka ngegame ya puasin game seharian gitu nggak apa-apa, atau mungkin kalian yang suka nonton podcast yang nggak jelas ya tontonin aja kalau kalian memang itu hal yang menurut kalian menyenangkan atau hobi kalian. Cuman
balik lagi apa yang udah kalian targetkan itu harus tercapai supaya kalian bisa mengapresiasi diri kalian sendiri. Ketika kalian udah bisa mengapresiasi diri kalian sendiri, atau mungkin kalian di waktu-waktu kosong atau mungkin ketika capaian kalian udah kelar gitu, ya kalian pasti besoknya udah kayak lebih fresh lagi dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi di depannya. Kalau aku sih gitu. Cuman kadang ketika waktu luangku ternyata aku masih punya deadline atau kerjaan ya balik lagi sih Gloria aku ya ngerjain deadline-nya sih gitu. Cuman yang saran gue ya jangan lupa sama hobi kalian sih gitu. Saya boleh nanya dikit nih? Boleh. Oke, jadi kan saya tuh misalnya saya lagi punya waktu luang nih. Terus saya juga tahu misalnya teman saya yang juga udah kuliah, kayak mereka juga punya waktu luang. Terus sekarang kayak saya ngajakin mereka kayak ayo futsalan, kalau nggak ayo basketan gitu. Tapi terkadang beberapa dari mereka bilangnya kayak aduh nggak bisa nih, kayak punya banyak tugas atau apa. Kalau kayak gitu misalnya waktu luangnya lebih banyak dipakai buat ngerjain tugas daripada harus mengapresiasi diri sendiri. Kayak gitu baik-baik aja atau malah lebih baik jangan, Mas? Oke, sip. Pertanyaan bagus nih. Jadi itu balik lagi ke orang-orang sih. Kadang ada orang yang dia itu ngerasa puas sama diri mereka sendiri itu ketika mereka itu belajar banyak atau mungkin ngerjain tugas. Kan tujuan orang kan balik lagi ya, Jer ya tadi. Aku bilang, goals orang itu kan beda-beda, ya kan? Ada orang yang goalsnya itu jauh banget untuk urusan akademik, dia harus udah menguasai ini, itu, dan lain sebagainya gitu ya. Ada orang yang mungkin dia punya goals yang misal, aku dengan segini aku udah ngerasa bisa cukup, tapi aku juga yang penting aku tahu ketika aku punya kemampuan segini aku bisa menghasilkan apa gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi kadang orang itu beda-beda untuk arah orientasinya sendiri-sendiri kayak gitu sih. Cuman ya balik lagi kadang ketika mungkin deadline-nya temanmu itu udah tinggal besok atau mungkin udah tinggal lusa dan dosennya yang mungkin rada serem gitu ya mungkin ya itu wajar-wajar aja sih kalau dia lebih milih buat tugas kayak gitu. Iya Mas ya. Oke, makasih Mas. Sip. Ini penjelasan dari Mas Givari bagus banget ya, sangat bermanfaat banget Mas. Ya itu cuman kadang aku ngelakuin diri karena aku juga mungkin udah berapa tahun berarti aku di situ ya, 3 tahun ya mungkin ya, 2 tahun berarti lebih dulu dari kalian kan. Jadi aku udah ngerasain sedikit pahit asemnya kuliah di sipil sih. Kadang yang aku jelasin tadi itu juga kadang nggak mulus juga sama kehidupanku gitu ya. Cuman baik lagi ketika kita ngerasa kurang maksimal, kita punya salah, ya gimana kita itu bisa evaluasi diri sendiri aja kayak gitu. Harus kalian tuh tanemin kayak setiap semester kalian harus lebih maksimal, lebih bagus, jangan sampai kalian ya stagnan aja gitu. Kalau aku sih gitu. Dan mungkin ini buat insight kalian juga ya, di perkuliahan itu kegiatan itu banyak banget, mulai dari yang namanya organisasi, terus mungkin kalian pengen ikutan social movement, atau mungkin kalian pengen ngembangin entrepreneurship kalian atau pengembangan diri kalian, itu banyak banget wadahnya. Jadi kalian harus banyak mencari tahu di luar itu ada apa, atau mungkin di lingkup kampus itu ada apa, explore banyak-banyaknya kayak gitu. Di internal sipil aja banyak banget tuh, ada yang pencinta alam, ada yang urusan software, ada yang himpunan, ada yang urusan lomba-lomba, ada yang kerohanian juga ada. Mungkin kalian belum begitu paham ya, nanti mungkin dari himpunan bakal ngadain acara untuk mengenal gitu. Cuman ya mungkin kalian dulu udah pernah ada expo UKM gitu-gitu kan, itu banyak banget kan kayak gitu. Cuman ya baik lagi, yang paling penting nomor 1 ya tetap akademik sih. Kalau itu dari aku ya. Kalau dari kalian mungkin tiap orang beda-beda kayak gitu sih. Tergantung goals yang kalian pengen capai nanti ketika kalian udah lulus, karena kan kalian nggak mungkin selamanya jadi mahasiswa juga kan, kalian pasti bakal ke jenjang yang selanjutnya.
Jadi kalian harus nyiapin itu sih. Kalau aku sih itu mindsetnya. Kita harus nyiapin apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan apa yang akan ada di masa depan. Itu sih kalau dari aku. Mas, ya, cara Mas Givari untuk mengembangkan diri itu bagaimana ya Mas? Boleh sharing tidak Mas? Oke, ini aku contoh pribadi aja ya. Mungkin kalau aku sama kalian kan beda-beda juga. Mungkin aku ngasih tahu dasarnya dulu ya. Jadi mungkin kalian kalau udah pernah dengar profil lulusan Undip itu kan komplit ya. Itu hal-hal yang seharusnya bisa dicapai sama lulusan Undip. Nah, kalau di breakdown lagi itu banyak banget gimana caranya supaya kita bisa ke situ. Harusnya kan kayak gitu. Nah, banyak tuh ada organisasi kayak yang tadi aku sebutin lah, pokoknya organisasi dan sebagainya. Kalau dari aku pribadi, aku pertama itu masuk sipil itu aku ikut organisasi karena memang ya aku punya background atau mungkin aku pernah pengalaman organisasi juga waktu SMA jadi kayak ya udah pengen nyobain lagi gitu. Nah dari situ aku ikutan terus kalau di sipil itu kayak kalian hari ini kan atau kemarin ya kalian ada LKMPD kan, iya nggak? Nah mungkin kayak gitu latihan pradasar itu. Nah di situ kalian nangkep tuh pertama kali kalian harus ngapain dan sebagainya. Terus nanti di tingkat selanjutnya itu ada yang namanya LKMM dasar. Di situ aku juga ikut di situ. Nah di situ tuh aku yang ngerasa dapat banyak banget ini sih, ngerasa dapat banyak banget eh pengembangan buat diriku sendiri mulai dari aku berkegiatan apa namanya sosial terus kayak waktu dulu tuh aku kayak disuruh di pelatihan itu ya disuruh mewawancarain pak ogah yang di jalan terus gimana caranya supaya mereka ini punya kehidupan yang lebih baik dan sebagainya kayak gitu dilatih di situ lah terus aku di situ juga dapat suruh bikin usaha waktu dulu tuh bikin usaha mulai dari nol ngerintis bikin struktur timnya dan sebagainya di situ. Terus aku di situ juga belajar organisasi banyak banget tentang ilmu-ilmu organisasi, mulai dari manajemen organisasi, manajemen manusia dan sebagainya. Di situ aku dapat banyak. Nah, dari situ aku ngerasa emang kayaknya aku ngerasa cocok aja sih di kegiatan-kegiatan organisasi Ormawa. Terus makanya aku juga ya alhamdulillah masih aktif di himpunan kayak gitu. Jadi ya kalau aku sih pengembangan dirinya ya perhimpunan terus ke berorganisasi. Cuman eh, aku sekarang aku pernah ikut ini juga pernah ikut pelatihan public speaking di teknik waktu itu dulu terus aku sekarang lagi coba sih hal yang dari dulu aku tuh kan backgroundnya juga bukan akademik ya maksudnya aku lebih orang yang suka main dan sebagainya dulu cuman aku ngerasa sekarang kayaknya nih lomba itu menarik juga sih. Nah, baru-baru kemarin ini aku kayak beberapa kali ngikutin lomba. Terakhir kemarin aku ikut lomba konferensi di ITS. Nah, dari berapa yang aku ikutin, aku juga dapat banyak masukan. Kayak, wah ternyata ikut lomba ini juga, apa ya, kalau menurutku, aku jadi ngerasa kayak, apa namanya, tahu kapasitasku, gimana, kurang-kurangku gimana, dan lain sebagainya. Dari situ pokoknya aku dapat masukan-masukan banyak lah dari situ terus juga aku dari lomba itu belajar buat kayak berpikir lebih banyak tentang dunia sipil kalau lomba kan biasa ya bikin paper atau mungkin lomba kalau sipil banyak ada jembatan lomba beton dan sebagainya cuman waktu kemarin aku lebih banyak ke paper jadi aku lebih apa ya dipaksa buat baca-baca jurnal tentang sipil itu aku tahu lebih banyak yang nggak diajarin di kelas itu yang paling penting sih aku jadi banyak belajar ilmu yang nggak dibelajarin di kelas kayak gitu mungkin itu sih pengembangan yang aku lakuin cuman balik lagi ya yang aku lakuin itu bukan nggak mesti harus kalian lakukan juga kalian mesti harus punya kemauan sendiri kalian harus cari tahu kalian tuh sebenarnya minat kemana ya dari situ kalian coba explore jangan pernah berhenti buat belajar sih kalau dari aku kayak gitu sih itu sih paling Alvan. Halo, tes. Ngeran. Oh iya. Oh iya Mas, kan setahu kami kan juga Mas Givari ini kan sebagai ketua kaderisasi 2020 ya Mas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Mas alur-alurnya dalam kaderisasi itu dan saya juga pengen cuma berbagi pengalaman saja Mas. Saya sebenarnya dulu
juga pernah sih mengalami kayak mengikuti kaderisasi gitu Mas di kampus sebelumnya, makanya sebelum yang di Undip ini kaderisasi itu seperti ternyata seperti ini. Apakah memang di Undip nanti juga sama kayak kampus-kampus yang lain gitu Mas kaderisasinya? Oke, pertanyaannya bagus buat Abid. Jadi udah sharing tentang background kamu. Aku juga sharing nih background aku. Kalau mungkin teman-teman tahu, aku juga sebenarnya juga pernah kuliah dulu nih sebelum di Undip nih. Aku pernah kuliah juga dan aku tahun kedua aku pindah. Jadi mungkin sama ya kayak Abid kayak gitu. Cuman kadang yang aku ngerasa sayangkan sama orang-orang yang teman-teman aku yang pindah atau mungkin orang-orang yang pindah itu ngerasa dia udah pernah ngelakuin jadi dia nggak mau ngembangin diri. Kadang yang salah di situ. Justru ketika kita menjadi orang yang ngerasa udah paling pintar, udah ngerasa cukup, kita nggak bakal bisa berkembang. Itu poin pertama. Terus kalau ngomongin kaderisasi, sebenarnya di Undip itu ada alurnya, ditulis di dalam namanya buku biru. Mungkin nanti kalian waktu kapanpun bisa searching atau mungkin cari tahu tentang itu ada alurnya. Itu yang pertama itu kalau nggak salah ya pendampingan, terus pembinaan, pengkaryaan kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah, itu sih nggak tahu kayak gitu. Nah itu ada alur-alurnya sendiri di situ, mulai dari kalian PMB sampai nanti kalian dikaryakan itu ya sampai kalian bisa menjadi orang yang mahasiswa yang bagus lah. Ya misal kalian berhasil ikut lomba atau mungkin kalian menjadi organisatoris atau kalian menjadi pengusaha yang bagus atau mungkin banyak lah kayak gitu. Itu namanya dikaryakan. Nah cuman di situ ada tahap-tahapnya. Nah kaderisasi itu kalau sepenangkapku ya, kaderisasi itu kan sebenarnya simpelnya kalau mau disederhanakan itu adalah proses transfer ilmu dari orang yang sedang memberikan ilmunya, bisa dibilang mengkader, kepada yang sedang lagi dapat ilmunya, itu orang-orang yang sedang dikader gitu ya. Jadi kayak gini nih misalnya kita bikin forum kayak gini ya, ini sama aja sebenarnya kayak kaderisasi kayak gitu kan ya. Dan LKMPD, terus nanti mungkin ada LKM dasar, LKMN tingkat media, itu juga termasuk dari alur kaderisasi. Sebenarnya kalau aku bilang di Undip itu sudah sangat terstruktur, sudah sangat jelas, alurnya udah jelas, terus juga tahap-tahapannya, tujuan-tujuannya itu juga udah jelas. Dan ini fun fact aja ya buat kalian ya. Jadi ini kan udah diatur dalam yang namanya buku biru, dan buku biru itu dulu yang merumuskan salah satunya adalah alumni dari sipil kayak gitu. Mungkin kalau ditanya Abid tadi tanya kayak sama apa enggak sama kampus lain, ya pasti tetap ada bedanya karena kita punya ciri khasnya sendiri, punya tujuannya sendiri, pasti beda. Cuman mungkin kalau di situ sendiri aku ngerasain kaderisasinya itu udah oke lah, udah banyak pertimbangan dan sebagainya, dan udah oke lah kalau aku bisa bilang. Jadi kalian itu tinggal ngikutin aja, terus kalian jangan pernah buat kayak kalian harus ngembangin diri kalian, nah intinya kayak gitu kalau selama kaderisasi itu ya. Aku mau lanjut pertanyaannya Mas tadi Abid ya Mas. Boleh. Ada hubungannya juga. Jadi itu kan kita kan baru lihat baru kan kita nggak benar-benar tahu kayak gimana kaderisasi nanti. Sedangkan kita sendiri tuh udah sempat LKMPD kemarin tentang manajemen diri. Nah, emang tuh di kaderisasi tuh kita belajar apa, orientasinya kemana, dan tujuan jelasnya, tujuan spesifiknya apa, lalu gunanya ke kehidupan kuliah kita tuh seperti apa. Terima kasih Mas. Oke sip. Baik lagi, kadang kalau ngomonginnya kaderisasi itu sebenarnya luas. Kalau kaderisasi itu kan mungkin kaderisasi di Undip, yaitu tadi apa yang jelasin alurnya kayak gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya tadi yang aku sebutin juga, tujuannya supaya membentuk mahasiswa lulusan sipil Undip yang komplit. Jadi singkatannya mungkin nanti kalian di sini sambil bisa searching deh komplit di Undip itu apa kepanjangannya, aku juga rada lupa karena nggak hafal. Ya kayak gitu, tujuannya di situ. Nah balik lagi, itu nanti pasti di breakdown karena nggak mungkin se-Undip ini memanage mungkin ribuan mahasiswanya satu persatu kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi diturunin lagi
ada di tingkat fakultas. Di tingkat fakultas punya tujuannya sendiri. Mungkin kalau aku tahu itu ada profilnya si fakultas teknik itu ada 8 jiwa teknik. Aku nggak begitu apa juga. Kayak berani, jujur, aku lupa lah. Pokoknya ada jiwa-jiwanya di situ juga. Kalau diturunin lagi ada di tingkat jurusan, terutama di sipil. Nah, kalian sebagai mahasiswa sipil ya kaderisasinya pasti ada yang nggak bisa disamakan dengan misal jurusan arsi, PWK, atau mungkin mesin, atau mungkin kimia, atau mungkin di teman-teman di fakultas teknik. Dan nggak bisa disamain juga kan, kayak kalian di kaderisasi disamain sama kayak di fisip, ekonomi, kan beda juga kan, kayak gitu. Budayanya juga beda, terus nanti tantangan kedepannya juga udah beda kayak gitu. Jadi selama di jurusan itu nanti kalian ya menghadapi kaderisasi di jurusan kayak gitu. Dengan tujuan apa ya? Tujuan kalian bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa dibilang mahasiswa sipil lah kayak gitu. Jadi aku bisa bilang kayak gitu. Misal kalian masuk nih dari SMA, kalian masih mungkin pola pikir SMA, terus di kemarin ada kegiatan ODM gitu ya, mungkin kalian jadi rada paham sedikit ya. Itu mungkin itu nilai-nilai yang dimasukkan dalam kaderisasi itu ya nilai-nilai yang ada sebagai mahasiswa Undip gitu. Cuman kan nggak dispesifikan lagi kan di situ di ODM kalian ngomongin kalau mahasiswa sipil tuh harus gini, mahasiswa ini tuh gini, nggak mungkin juga kan di ODM kayak gitu kan. Nah, turunin lagi sampai yang paling dasarnya, paling intinya yaitu kalian di kader di jurusannya kayak gitu. Jawab nggak mungkin Arya? Atau kalau masih belum ada model lain nggak apa? Jadi kayak ODM gitu tuh sebenarnya acara untuk cuma seneng-seneng atau gimana ya Mas? Soalnya aku lihat di video-video di YouTube tuh kayak ODM tuh cuma seneng-seneng juga Mas. Oke. Gini, ketika kegiatan-kegiatan ODM gitu ya, mungkin kalian anggapnya senang-senang ya, cuman itu mungkin tersirat beberapa, mungkin kalian kan di ODM juga ada materi, ada pemaparan materi, ada kayak tugas-tugas juga di situ ya, mungkin kalian dijaga sedikit. Sebenarnya ya emang kalau bisa dibilang kalian nanti bakal ngerasain banget kader ya di jurusan masing-masing, karena itu yang muaranya paling dasarnya lah. Kalian di kader kan goalsnya mahasiswa-mahasiswa seperti apa nantinya kan tergantung dari dimana kalian kuliah juga kan. Yang kayak aku bilang, kalian sipil yang nggak bisa disamain sama PWK atau mungkin arsi dan sebagainya, walaupun kalian tetap harus punya jiwa kayak ya aku anak teknik gitu, aku anak teknik, walaupun aku sipil aku PWK ya aku tetap anak teknik, aku punya jiwa teknik kayak gitu. Cuman dengan di kader di jurusan itu nantinya kalian punya hal yang lebih spesifik lagi, kayak aku di sipil itu aku harus kayak gini, aku harus kayak gini, dikenalin ini, dikenalin itu. Kalau ngomongin manfaatnya ya banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu sih. Kayak tadi nih aku bilang, aku jadi kenal sama temen-temenku, aku di backup sama temenku waktu aku nggak terlalu cewas kegiatan-kegiatanku, ya itu karena aku di kader juga. Terus kayak aku bisa kenal sama kakak tingkat dan sebagainya itu karena aku di kader juga. Terus aku sebenarnya paling kerasa itu di ini sih, kalau dari aku sendiri sih di pola pikir sih, kita jadi bisa ngerti cara ini, kita bisa jadi ngerti di sini kayak gitu. Gimana? Ya Mas, tadi kan yang pasti kan Mas Gifari juga udah pernah mengalami kaderisasi kan Mas. Kalau boleh tahu kaderisasi waktu zamannya Mas Gifari dengan angkatan kita tuh apa aja perbedaannya nih Mas? Terlepas kalau kita ngadainnya secara online kayak gitu Mas. Oke, pertanyaan yang cukup sulit. Sebenarnya kalau standar-standarnya atau mungkin nilai-nilai kalian yang dimaksudkan itu sebenarnya kan pasti ada nilai-nilai yang dasar yang harus dikasih kalian kayak gitu. Ya sebenarnya yang paling beda kalau online sama nggak online ya kalau menurut aku ya mungkin gimana kita mengemasnya sih, itu yang mungkin paling kerasa sih. Kemasnya itu pasti berbeda ketika kita offline sama online. Dan dari situ
sebenarnya kalau dari teman-teman 2018 itu sebagai Satya Brata, sebagai kakak kalian itu melihat online ini sebenarnya bukan sebagai sebuah hambatan sih. Kita di sini udah komitmen dari awal yang melihat ini sebagai sebuah, dari himpunan juga yang melihat ini sebagai sebuah tantangan, gimana kita bisa apa ya, merubah atau mungkin kita bisa mengganti metode selama online menjadi dari offline jadi online ini dengan tanpa mengurangi apa ya istilahnya kayak standar-standar dan sebagainya kayak gitu. Itu sih paling. Cuman ya lebih seru kalau offline sih emang kayak gitu. Kalau dari pengalamanku ya mungkin ya, karena kita bisa, yang paling dasar sebenarnya kita bisa ketemu langsung gitu. Kayak misal Abid ketemu sama JJ ketemu sama Hayan, ya itu kan ngomong langsung kan pasti tetap beda kan sama ini. Kalian udah kenal satu sama lain, udah deket belum? Udah mas, udah deket Udah banget deket, mas. Mas. Kalau Deket banget online-nya kan. sudah mas lumayan mengenal. Tinggal offline-nya aja nih gimana. Wah, dari tadi nih kita udah ngomongin yang serius-serius nih ya mas, masalah kaderisasi. Nah, sekarang saya mau nanya yang ringan-ringan aja nih mas. Mungkin masnya dulu punya pengalaman seru nih tentang kaderisasi yang mas jalani dulu yang bisa di-sharing ke kita-kita. Oke. Kalau seru ya sebenarnya paling seru itu ya nanti pas kegiatan-kegiatan sih kalau aku dulu sih. Kalau paling seru ya kalau dari aku sih. Kayak mungkin nanti ke depan kalian pasti bakal ada kegiatan-kegiatan walaupun online, dan doa aja semoga cepat-cepat bisa offline, ya itu nanti kegiatan-kegiatan itu yang paling seru sih kalau dari aku kayak gitu. Terus juga kalau yang paling seru itu ya kalau menurutku waktu kalau kegiatan-kegiatan kader ya, karena kader itu kan nggak cuma dilihat dari kegiatan atau maksudnya gimana ya, bukan dari event-eventnya ya, tapi kader itu bisa dibilang ya tiap hari kita tuh di kader juga gitu loh, sama dulu sama kader. Kalau aku kan 2016 ya itu tiap hari kita di kader gitu loh. Kayak ada apa namanya, ada aja lah pokoknya kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Nah di situ sih yang menurutku malah yang paling seru tuh waktu kegiatan iya, waktu non kegiatan juga iya, kayak misal sama teman-teman harus ini, teman-teman harus ngerjain apa buat tugas-tugas kelompok, atau mungkin kalian juga ada yang mungkin ya nanti kayak gini nih, kayak tugas-tugas kelompok LKMPD, tugas-tugas bikin video angkatan kayak kalian kayak gitu, itu yang paling seru sih. Terus kayak udah pusing-pusing, kalau dulu aku ya udah pusing-pusing di kader, pusing-pusing kuliah, udahlah kita malah akhirnya milih buat jalan-jalan sama teman-teman satu angkatan kayak gitu, buat kayak ya refreshing kayak gitu. Kayak waktu dulu aku pernah ke Bandungan bareng-bareng, itu jam 3 pagi kondisinya karena udah pusing banget kita mau ngapain ya, kayak nggak tau lah, terus ya udah jalan aja gitu. Itu sih bareng-bareng sama teman kayak gitu, itu yang paling seru tuh di situ, kayak prosesnya kalau paling seru sih kalau menurutku. Hal-hal lucu tuh nanti timbul di situ juga sih kalau menurutku. Ya sih mas, dulu kalau boleh cerita nih mas, dulu saya juga di SMA juga ada kayak semacam kaderisasi gitu sih mas, dan yang dari yang saya rasain memang ini seru gitu. Mungkin waktu ngejalaninnya berat karena kaget aja kali ya mas, tapi pas udah selesai gitu kerasa banget sih mas, kayak kita makin deket gitu. Kamu dulu ikut kaderisasi apa organisasi apa ramai dia? Saya kebetulan dulu di SMA itu ikut pasukan khusus mas, kayak semacam paskibra sekolah gitu. Oke. Ya mungkin nanti kurang lebih kayak gitu sih. Ya itu yang paling seru sih, soalnya atau kalau kalian dari awal juga udah dekat, udah kenal sama teman-teman, ya nanti kedepannya kalian juga ya nggak canggung lah kalau sama teman, soalnya ke depan itu kan namanya udah mahasiswa ya, bukan siswa ya. Kalau siswa itu kalian misal SMA nih 3 tahun, ya mau kalian males-malesan, mau kalian rajin, ya tetap kalian lulusnya barengan kayak gitu. Nah kalau nanti
kuliah itu nggak kayak gitu. Kalau misal kalian malas-malesan atau temennya ada yang rajin, terus kalian ngulang ya temennya nggak ikutan ngulang gitu loh. Jadi ya emang harus benar-benar bisa manage diri. Dan nanti ketika udah mulai mungkin kayak mulai aku sih terasa nih kayak semester sekarang atau mungkin semester depan lah udah mulai kayak banyak kegiatan yang sifatnya individu-individu kayak kafe, terus nanti ada yang TA atau mungkin masih ada yang harus ngulang ini atau mungkin nanti ada yang udah sampai sini udah ada yang ke sana ya itu kan nanti udah bisa sendiri ya hidupnya ya. Udah ada yang sibuk organisasi, ada yang sibuk misal dia punya bisnis dan sebagainya ya itu nanti kerasnya di situ sih. Kalau kalian udah dekat dari awal ya kalian tetap ngerasa kayak apa ya deket lah sama teman-temannya kayak ketemu tuh oh si ini kayak udah nggak canggung gitu. Kalau dari awal kalian ada kesempatan di awal itu kalian tuh kayak ya buat bareng-bareng itu masih banyak waktunya karena kalian juga masih di awal belum sibuk banget lah ya istilahnya belum ikut ini belum ikut itu masih kayak sama-sama semua SKS juga masih sama kan 21 kalau nggak salah apa berapa ya 21 ya kalau aku bisa bilang itu sih momen-momen awal itu yang memang harus kalian manfaatin banget. Oh, menurut aku kayak gitu. Aku mau nanya nih Mas, menurut pandangan Masnya, angkatan kita itu seperti apa gitu? Angkatan yang 2020. Ya kalian masih berproses sih kalau menurut aku uh, mana kalau misal kalian ngerasa ya, angkatan kalian itu masih ada yang kurang ini kurang itu ya itu namanya juga masih belajar ya dan sebagainya dan kalau misalnya kalian kayak gitu dan atau mungkin kalian ngerasa ada yang kalian sendiri ngerasa kurang tapi ya udah didimin aja dan mungkin dari teman-teman atau mungkin kakak-kakak 2015 pun juga diem-diem aja ya nggak ada yang reminder nih ya kalian nanti kedepannya kan pasti juga bakalan kayak gitu terus kan bakal terus bakal kayak kurang terus kayak gitu jadi sebenarnya di sisi lain kalian harus bisa berusaha buat membenahi buat memperbaiki ya kalian juga harus banyak-banyak belajar sama teman sama kakak dari Babas atau mungkin kakak yang lain lah kayak gitu untuk uh, karena kalau menurut aku ya kalian ini 2020 ya bakal yang menjadi penerus-penerus kakak 2019, 2018, 2017 sipil lah pokoknya kalian ya bakal yang meneruskan tongkat estafet kesuksesan sipil gitu mungkin kalian sekarang banyak yang dengar lah alumni alumni sipil ada yang banyak jadi direktur BUMN kayak di Waskita ada Pak Hajar di Adikarya ada Pak Ujung mungkin kalian bisa searching lah banyak. Nah itu ya orang-orang yang dulunya juga pasti mengalami proses-proses kaderisasi, proses-proses asistensi tugas, proses-proses hektiknya, proses-proses salesnya, kuliah di sipil. Tapi dengan mereka apa ya belajar dari proses, mengikuti proses, menikmati proses, ya, itu orang-orang yang hebat. Gitu sih. Jadi ya kalau aku bisa bilang angkatan kalian ya masih proses. Aku belum bisa bilang banyak seperti apa dan sebagainya karena ini juga masih online. Aku belum gitu bisa ngeliat banyak. Ya kalau yang bisa nilai ya kalian sendiri. Ketika kalian ngerasa udah cukup kayak gitu, segitu ya ya udah itu yang bakal jadi apa ya angkatan kalian. Cuma ketika kalian udah bisa sadar atau mungkin kalian ngerasain ada yang kurang sebagainya ya kalian harus di apa namanya diperbaiki dibenahi kayak gitu di sisi lain banyak-banyak lah belajar atau mungkin ngobrol sama angkatan-angkatan 19 ngadep-ngadep kalian kayak gitu dari kasus-kasus kalian banyak-banyak belajar kayak gitu sih. Oke Ari Untuk harapan dan pesan Mas Gifari untuk teknik sipil angkatan 2020 sama mau minta saran gimana sih biar satu angkatan itu bisa kompak, bisa klop bareng-bareng gitu. Terima kasih Mas. Oke. Kalau harapannya dari aku buat teman-teman 20 ya kalian jadilah angkatan yang bisa bagus dengan diri kalian sendiri gitu loh. Karena setiap angkatan itu
beda-beda, nggak bisa disamain, tipikal orangnya beda, sumber daya manusianya juga beda, tantangan zamannya juga beda. Dari situ kalian harus bisa jadi angkatan yang istilahnya punya identitas sendiri, dan itu bisa dibuat sipil itu jadi bagus gitu. Kalian harus bisa bikin sipil itu apa ya, apa namanya, istilahnya kayak harum lah namanya dengan identitas kalian sendiri, angkatan kalian sendiri. Kayak aku bilang tadi ya, nanti kalian yang bakal jadi penerus-penerusnya sipil, bakal jadi alumni-alumni sipil yang hebat-hebat, atau mungkin apa ya istilahnya, orang-orang penting lah pasti nantinya juga kayak gitu. Ya gimana harapanku ya, kalian harus bisa jadi angkatan yang bisa membanggakan sipil sih, kalau aku bisa bilang kayak gitu, dengan identitas kalian sendiri ya kayak gitu. Cuman nggak lupa sama nilai, maksudnya hal-hal dasar kayak angkatan yang kompak, angkatan yang solid, angkatan yang satu, yaitu hal yang harus kalian, nggak perlu aku omongin, kalian juga pasti harapannya kayak gitu kan. Jadi ya itu sih kalau misalnya harapanku. Cuman terus kalau kalian nanya gimana caranya buat biar bisa jadi kompak, solid dan sebagainya, yang paling penting kalau dari aku ya kalian harus bisa kenal satu sama lain. Itu yang paling dasar sih. Gimana kalian mau, aku dulu gimana mau kenal sama teman-temanku, bisa dibilang angkatanku saling dukung satu sama lain ya, dengan cara ya bisa kenal satu sama lain kayak gitu loh. Aku kenal sama temanku yang ini dan sebagainya, nggak cuma yang sekelas, nggak cuma yang teman main dan sebagainya. Ya itu aku harus kenal semua gitu, berusaha buat saling kenal sih kalau aku sih pesannya. Pesannya cuman ya balik lagi, kalau harapan terbesarku ya kalian harus bisa jadi angkatan yang bisa mengharumkan nama sipil sih gitu, dengan identitas kalian kayak gitu. Amin. Amin Mas. Amin Mas. Aku pengen tahu sih kalian sekarang apa ya, cara kalian buat bisa kenal sama teman-teman angkatan tuh kayak gimana? Maksudnya apa kalian bikin pertemuan atau kalian gimana? Aku pengen tahu sih kalau online. Kalau dari saya sih ya pas kalau cara dekat dengan satu sama lain ya pasti lewat chat. Terutama saya di kelas masing-masing mungkin lebih dekat mungkin kan. Jadi terutama saya sih di kelas saya juga antara satu sama lain juga udah mulai dekat, dan juga di kelompok ini juga udah dekat. Jadi ya caranya ya mungkin gitu sih Mas, dan juga ada pertemuan kayak gini-gini nih, meet kayak gini yang tidak terjadwal dan mungkin dadakan kayak gitu. Iya, kalau dari saya sih, saya biasanya dari kelas dulu. Di kelas saya tuh biasanya ada meeting gitu, Teams bareng anak-anak. Terus juga dari kelompok, di kelompok kita juga sering ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng juga, Teams juga bareng. Setelah itu yang dari domisili sih Mas. Jadi yang domisili yang bisa ketemu, kita main bareng. Kayak waktu itu saya bareng-bareng sama anak Jakarta, dan sekarang saya lagi di Semarang, saya bareng sama teman-teman yang di Semarang gitu sih Mas. Oke, keren sih. Ya aku nggak menutup diri juga ketika kalian besok, misal aku ini juga mungkin bakal ke Semarang juga, mungkin teman-teman yang mau di Semarang kalau mau ngobrol-ngobrol dan sebagainya ya aku terbuka lah buat kalian. Terus ini sih sama tidak mau namain pertanyaan si Arek ya, gimana buat bikin angkatannya. Kalau aku sih dulu sama angkatanku ini sih, dengan ngikutin kaderisasi, dengan ngikutin kegiatan-kegiatannya, itu yang bikin menurutku apa ya, ya kompak sih di situ sih, kayak sporteran dulu tuh rame banget lah, kita sering apa ya, sipil tuh terkenal lah sporterannya, terus sama mesin, sama elektro, itu biasanya kayak gitu sih. Itu yang kegiatan-kegiatan yang kayak gitulah yang bikin kita tuh jadi kayak kompak lah satu sama lain, kalau menurut gue gitu. Nikmatin aja di prosesnya. Ya berdoa juga semoga cepet offline biar cepet bisa kuliah di kampus. Amin Mas. Amin Mas.
Sebelumnya, terima kasih buat Mas Givari yang udah menyempatkan waktu dan kesediaannya untuk bisa sharing-sharing bersama kami. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang sudah bisa di-sharing. Semoga di angkatan 2020, khususnya yang kami bisa mengambil hal-hal positifnya yang sudah Mas Givari sampaikan. Jadi tadi dari beberapa jawaban dari Mas Givari, kita mungkin memang kita punya target. Misalnya kayak ekspektasi kita tinggi banget. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa capai itu, ya tentuin target lagi yang lebih emang lebih bisa dicapai. Dan nggak boleh situasi berat itu nggak boleh dijadikan sebuah hambatan, tapi dijadikan sebuah tantangan agar kita bisa berkembang sesuai dengan prosesnya itu sendiri. Lalu untuk penyeimbangan akademik dan non akademik, memang di sipil ini sulit ya. Kita sendiri semua sudah merasakan bagaimana dua hal ini itu memang saling bertabrakan. Kadang kita mau optimalisasi yang akademik, tapi yang non akademiknya jadi nggak keurus juga. Tapi dari situ kita bisa belajar bagaimana kita tuh memanajemen diri lebih baik lagi, dan dengan pengalaman akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bagus ke depannya untuk kerja besok. Oh ya, ada yang main aku sampaikan penting sih. Bentar. Ini jadi mungkin kalian mumpung masih di awal-awal ya, kalian harus aware, harus tahu banyak tentang dunia sipil itu kedepannya kayak gimana, ada tantangan-tantangan apa, cari tahu banyak lah tentang hal kayak gitu. Kayak apalagi sekarang zaman-zamannya industri 4.0, terus juga banyak digitalisasi lah, banyak banget. Mungkin nanti kalian bakal banyak tahu ke depannya tentang apa itu BIM. Cari tahu lah apa itu BIM, Building Information Modeling, terus tantangannya ke depan kayak gimana. Itu PR aja lah buat kalian sendiri, terserah kalian kalau mau nyari ya bagus, kalau enggak ya juga nggak apa sih, terserah kalian buat diri kalian sendiri. Cari tahu banyak tentang hal kayak gitu, tantangan ke depan itu mau ada apa di sipil, di dunia teknik sipil, terus nanti di dunia kontraktor gitu kayak gimana. Kan di sini juga kalian pengen banyak ya ini jadi kontraktor ya. Nah, kalian kalau cuma nggak tahu banyak tentang dunia sipil ya, nah, gimana kalian mau jadi kontraktor yang hebat yang gitu. Itu sih PR aku juga, kalian cari tahu banyak tentang BIM, Building Information Modeling. Itu pesan dari aku sih. Oh iya Mas, katanya Mas Givari mau ngasih tips-tips nih yang nggak banyak mahasiswa tahu nih. Apa tuh Mas? Aku kemarin bilang gitu ya? Iya, di chat saya gitu ya? Sih. Udah lupa. Apa ya? Tipsnya kalau dari aku yang pertama, kalau di sipil ya, kalian tuh harus tahu cari kesempatan sih. Kalian harus tahu pahami nih ini trik dari, kalian kenal Bu Aika nggak? Iya, nah dia dulu pernah bilang ke aku tips buat kuliah di sipil itu, kalian itu mungkin kalian udah pernah dibilang sama dosen itu ya, tentang kalian harus paham bener karakter dosen di sipil itu kayak gimana. Terus ya kalian tahu lah orang-orang ini tuh, misal dosen-dosen itu dia susahnya di mana, tanya-tanya sama kating. Kayak kalau aku ya dulu ya, kayak mulai semester 3 atau semester 4 itu aku tanya nih ke apa namanya, ke kakakku, ke mas-mas sama mbak-mbakku yang di kating-kating, kayak dosen ini gimana, kalau misal matkul ini dosennya siapa, dulu kamu kayak gimana, terus kayak cara ngadepinnya gimana, kayak gitu sih. Kalau aku sih itu tips yang paling, menurut aku paling berguna banget sih, ketika kalian dapat dosen yang mungkin bisa dibilang lebih enak, lebih baik-baik kayak gitu. TBK kalian udah ketemu sama Bu Yulita belum? Sudah Mas. Sudah Mas, sudah. Sudah Mas. Ya kayaknya ngomong ya kayak lembut gitu. Karena itu dosen-dosen kayak gitu kan ada di sipil, dosen-dosen yang killer-killer yang mungkin serem-serem ya ada juga di sipil. Cuman ya balik lagi gitu loh. Semua itu ada, kalau dari aku sih ada ada manfaat, ada positif negatif yang bisa diambil sih. Kayak dosen yang kurang baik gitu ya, kalian latihan mental sama dia. Dosen yang baik ya
manfaatin buat dapat nilai yang bagus sama dia kayak gitu. Itu tips yang dari aku sih. Terus apalagi ya tipsnya ya di sipil ya. Yang tadi aku sebutin juga tuh, kalian harus tahu banyak tentang dunia sipil ke depan itu mau kayak gimana. Kalian harus up to date. Karena lawan kalian besok ya kalau udah lulus itu gak cuman angkatan kalian, ada kakak tingkat, ada adik tingkat juga kalian besok. Dan yang paling penting ada banyak banget jurusan sipil itu di Indonesia, banyak banget, mulai dari ITB, dari UGM dan sebagainya ya. Kalian harus nyiapin itu sih, tips dari aku sih. Itu sih paling dari aku tipsnya. Kalau nanti kalian udah kuliah di Semarang, kalian harus siap-siap sama panasnya Semarang. Mungkin orang-orang Semarang juga tahu ya, Semarang cukup panas. Ya kayak gitulah, nanti kalian seru kalau udah offline. Berdoa aja cepet-cepet offline. Oke, berarti kalau udah nggak ada lagi, kita tutup aja. Sekali lagi, Mas Givari, kami dari kelompok 10, terima kasih banyak atas sharing-sharing dan ilmu-ilmunya yang bisa disampaikan ke kami. Semoga Mas Givari diberikan kesehatan terus dan juga dilancarkan segala kegiatannya sampai nanti lulus. Amin, kalian juga. Amin. Makasih banyak ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Givari. Terima kasih.